Halo Celengers, siapa yang pernah ngerasain ditinggal pas sayang-sayangnya? Komen dong, berarti kalian kaum lemah sama kayak Mimin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Love Sling. Film ini dirilis pada tanggal 9 Mei 2018 di Korea Selatan. Kepo nggak? Ya kepo lah, masa enggak? Oke, film ini dimulai dengan adegan dua orang yang sedang berlatih bergulat. Mereka adalah Guibo dan anaknya yang bernama Seng Wung. Guibo melatih Seng dengan sangat keras. Saat pertandingan gulat berlangsung, Guibo selalu hadir untuk memberikan support. Ia berteriak mengarahkan Seng dari atas tribun agar melakukan perlawanan seperti saat latihan. Seng pun berhasil unggul dan meraih medali emas. Ia mengalungkan medali tersebut kepada ayahnya. Ia juga mengajak So-young untuk berfoto bersama. Guibo dan Seng tinggal bersama berdua saja. Hubungan mereka tampak akrab dan seperti teman. Ia menaikkan celana ayahnya agar celana dalam ayahnya tidak terlihat oleh orang lain. Pagi itu, Seng berkumpul bersama tetangganya untuk makan bersama. Adik dari So-young bertanya kepada Seng, apakah Seng berpacaran dengan kakaknya? Adik So-young bilang jika So-young menyimpan banyak foto Seng di komputernya. So-young pun langsung memukul kepala adiknya yang sedang membicarakan dirinya. Guibo bercerita kepada tetangganya tentang kemampuan gulat Seng yang dipuji oleh asosiasi pegulat. Tetangganya merespon ke Seng Wung dengan kagum. Guibo tampak bangga saat sedang bercerita. Dalam obrolan, tetangganya mengomentari Guibo yang sedang berbicara sendiri. Mereka menduga jika mungkin Guibo seperti itu karena jarang chattingan dengan seseorang. Lalu Guibo mengelak. Ia berkata bahwa dia sering chatting dengan anaknya. Saat itu, Seng berpura-pura tidak mendengarnya. Setelah acara makan bersama, So-young berencana mengajak Seng untuk pergi ke taman hiburan. Keesokan harinya, mereka pun pergi bersama. Seng bertanya apa yang ingin So-young katakan kepadanya. Tapi So-young justru meminta Seng untuk berbicara terlebih dahulu apa yang ingin Seng katakan. Seng mengeluarkan cincin dari sakunya. Saat akan bicara, tiba-tiba So-young berlari menghampiri wahana komedi putar. Mereka pun mengenang memori kenangan masa kecilnya. So-young memuji Seng yang tumbuh baik walaupun tanpa seorang ibu. Setelah 10 tahun tinggal bersama, So-young ingin mengungkapkan perasaannya tentang Seng. Dia sudah menyimpannya sejak lama dan tidak menunjukkan ke siapapun. Akhirnya So-young pun mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi ibu dari Seng. Seng menunjukkan wajah syok. Ternyata So-young menyukai ayahnya. Ia berteriak dan mengayuh sepedanya dengan kencang untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, ia berpapasan dengan ayahnya, tetapi ia mengabaikannya. Ia tampak sangat sedih. Keesokan harinya, ayahnya datang ke kamarnya untuk membangunkannya. Seng membentak ayahnya. Setelah itu, Seng dan ayahnya berniat pergi jogging. Saat keluar rumah, mereka bertemu So-young yang membawakan susu untuk Seng dan ayahnya. Seng cemburu melihat ayahnya memberi perhatian kepada sahabat yang disukainya. Apalagi So-young tampak sangat kagum kepada ayahnya. Ia berusaha ingin seperti ayahnya, tetapi tidak bisa. So-young menghampiri Seng untuk berbicara, tetapi Seng justru berlari menjauhinya. So-young pun mengejarnya. So-young berusaha menjelaskan kepada Seng. Seng berkata bahwa So-young tidak normal. Mereka pun bertengkar, lalu Seng meninggalkannya. Di tempat lain, Guibo sedang bekerja di game sebagai seorang instruktur. Guibo berusaha tampak energik meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Guibo sangat disenangi oleh orang-orang yang datang ke gamenya. Guibo bertemu dengan temannya yang bernama Seng Yu. Guibo ditemani olehnya untuk membagikan selebaran promosi untuk gamenya. Di sudut lain terdapat seorang mengenakan kostum boneka kuning yang sedang mengamatinya. Ternyata dia adalah So-young. So-young menunggu di depan rumah. Ia bertemu dengan Seng, lalu So-young pun main ke rumahnya yang ada di bawah rumahnya. So-young mengetahui kode untuk masuk ke rumahnya. So-young membereskan rumah Seng seperti pekerjaan seorang ibu. Ia juga mengajak Seng untuk pergi berbelanja. Saat berbelanja, Seng menanyakan alasan mengapa So-young menyukai ayahnya. So-young berkata bahwa banyak alasannya. Lalu Seng meminta So-young menyebutkan salah satu saja agar ia dapat mengerti. So-young mengungkapkan bahwa paman Guibo seperti pria muda yang juga terasa seperti orang dewasa. Seng masih tidak paham dengan So-young.
apakah dia benar-benar mencintai ayahnya. Kemudian Soyung kembali menjelaskan tentang perasaannya saat melihat seseorang yang memancarkan cahaya. Seng pun melihat Soyung memancarkan cahaya, akan tetapi Seng masih tidak paham, lalu menganggap Soyung sakit dan butuh dibawa ke terapi profesional. Soyung mengelak, lalu Seng mengancam akan melaporkan Soyung ke orang tuanya. Besoknya, Soyung datang untuk berlatih gulat di gym milik Guibu. Dia adalah satu-satunya wanita yang berlatih gulat di sana. Saat berlatih, dia sangat bersemangat dan mencuri kesempatan untuk dekat dengan Guibu. Tiba-tiba muncullah Seng yang cemburu, lalu menarik Soyung dan mengambil alih menjadi pelatihnya. Soyung menanyakan mengapa Seng datang ke gym. Seng mengungkapkan bahwa ia hanya ingin membantu ayahnya. Apa tidak boleh? Kemudian, Seng melihat kedekatan Soyung dengan ayahnya. Ia menarik tangan Soyung lalu menanyakan mengapa ia pergi ke gym. Soyung menjawab kalau ia ingin menurunkan berat badan. Di waktu lain, Guibo pergi berkencan dengan seorang dokter bernama Donna. Ia tampak tidak tertarik dan berpura-pura menerima telepon, lalu bergegas pergi. Di rumah, Guibo berdebat dengan ibunya yang sudah tua. Ibunya ingin Guibo segera menemukan kekasih yang baru untuk menemani Guibo agar tidak sendiri dalam hidupnya. Guibo mengungkapkan bahwa dokter yang ditemuinya bukanlah tipenya. Ibunya menanyakan tipe wanita Guibo memangnya seperti apa. Guibo menjelaskan bahwa dokter tersebut bukanlah tipe wanita yang disukainya karena berambut pendek dan berkacamata. Hal tersebut diungkapkan Guibo sebagai alasan saja agar ibunya tidak memaksanya. Ibunya memukul dan memarahi Guibo. Ia tidak akan pulang jika Guibo tidak mau bertemu dengan seorang wanita. Keesokan harinya, Soyung bertemu dengan Seng di sekolahnya. Soyung terus berusaha menanyakan tentang tipe wanita yang disukai ayahnya. Seng kembali membohongi Soyung dengan menyebutkan bahwa tipe yang disukai ayahnya adalah berambut pendek dan berkacamata. Kemudian Soyung berdandan seperti yang disampaikan Seng dan menemui Guibo. Guibo kaget dan menyampaikan bahwa ia lebih menyukai Soyung dengan rambut panjangnya. Malam harinya, Guibo pergi untuk minum bersama teman-temannya. Ia mabuk lalu bercerita sambil menangis tentang perpisahannya dengan istrinya sebelum meninggal. Temannya bertanya apakah impian Guibo dalam hidupnya. Guibo mengungkapkan bahwa ia memiliki mimpi meraih medali emas olimpiade dan menjadi seorang ayah yang penuh kasih sayang. Temannya menasihati Guibo agar ia jangan mempertaruhkan hidupnya pada Seng. Teman yang lain juga mengingatkannya bahwa Seng akan segera meninggalkannya untuk dinas militer, lalu mungkin menikah setelahnya. Malam itu, Guibo mabuk berat. Seng menjemputnya dengan sepeda. Ayah Soyung mengungkapkan pada Seng bahwa ayahnya kesepian. Guibo pun menjawab bahwa dia sudah memiliki Seng. Mengapa dia harus merasa kesepian? Di perjalanan pulang, Seng menanyakan ke ayahnya mengenai impian ayahnya yang ingin Seng meraih medali emas. Ayahnya menjawab bahwa ia ingin agar Seng nantinya mendapatkan uang pensiunan seumur hidupnya. Ia tidak ingin Seng hidup sulit sepertinya. Seng menyampaikan ke ayahnya agar ayahnya juga mengejar impiannya sendiri. Seng ingin ayahnya menikah lagi dengan wanita yang seusia. Ayahnya menjawab mengapa Seng menyuruhnya menikah lagi. Dia ingin tinggal bersama Seng selamanya. Seng mengayuh sepeda dengan mata berkaca-kaca. Sesampai di rumah, ia memandangi wajah ayahnya yang tertidur pulas. Hari besoknya, Seng pergi bersama Soyung ke pemakaman ibunya. Ia melihat rekaman video ibunya untuk dirinya yang berusia 19 tahun. Seng menceritakan ke Soyung bahwa ayahnya begitu mencintai ibunya, sehingga tak ada ruang di dalam hati ayahnya untuk diisi oleh Soyung. Soyung menangis dan memahami bahwa Seng pasti begitu merindukan ibunya. Pada akhir percakapan, Soyung berkata akan berusaha mengisi kekosongan hati ayahnya dan akan segera mengungkapkan perasaannya ke ayahnya. Pada suatu malam, Soyung menghampiri Guibo. Guibo heran dengan kedatangannya, lalu mengajak pulang bersama. Saat menuruni tangga, tiba-tiba Soyung mencium Guibo. Dalam perjalanan pulang, mereka berjalan dengan berjarak. Soyung berkata bahwa mungkin semua butuh waktu dan rasanya tidak nyaman juga. Guibo mencubit pipi Soyung dan memahami bahwa ia telah beranjak dewasa. Guibo berpesan agar Soyung tidak melakukan hal seperti itu lagi kepadanya. Jika melakukannya lagi, maka ia akan memarahinya.
Guibo meminta agar saat bertemu esok hari jangan terlihat canggung, agar Seng tidak curiga. Keesokan harinya, Guibo dan Seng akan pergi jogging. Soyung sudah menunggu di depan rumah. Guibo tampak canggung, apalagi Soyung memberikan susu dengan diberi tanda love. Guibo yang canggung menjadi tidak ingin pergi jogging. Soyung semakin agresif, sehingga Guibo refleks membantingnya tanpa sengaja. Ia pun meminta maaf. Soyung semakin kagum dengan Guibo. 완전 멋있어. Saat di game, Guibo menyampaikan kepada Soyung agar berhenti untuk mengikuti latihan gulat bersamanya. Ia beralasan karena tidak ada wanita selain Soyung yang berlatih gulat bersamanya. Tiba-tiba saja Guibo menerima telepon dari teman kencannya yang bernama Donna. Guibo pun pergi dengan Donna. Saat ngobrol, Guibo meminta bantuan Donna karena ada seorang gadis yang mengikutinya. Ia mengungkapkan bahwa masalahnya gadis itu adalah sahabat anaknya. Donna tampak tertarik untuk membantunya. Soyung yang melihat kedekatan Guibo dengan wanita lain tampak sedih. Di waktu yang lain, Seng mengikuti seleksi fisik untuk atlet gulat. Ia gagal saat diukur berat badannya. Melihat itu, Guibo tampak kecewa dan melatih Seng dengan lebih keras. Seng memprotes ayahnya yang dianggap mempermalukannya. Guibo curhat kepada ibunya bahwa tidak mudah membesarkan anak. Mendengar itu, ibunya menjawab bahwa Guibo baru 20 tahun menjalaninya. Ibunya pernah berpesan agar Guibo jangan menikah. Lalu Guibo membuatkan teh dan menghampiri kamar Seng. Di kamar, Seng sedang berkemas. Guibo ingin berbicara secara santai dengan Seng tentang apapun itu. Ia mengajak Seng untuk mengobrol dan duduk di sebelahnya. Seng kesulitan untuk berbicara. Ia ingin untuk tidak pergi melakukan pertandingan. 나 이거 안 하면 안 돼? Mendengar itu, Guibo justru memarahinya dan mengungkapkan betapa pentingnya untuk menjadi atlet nasional. Seng kembali melanjutkan berkemas dan berpesan kepada ayahnya agar jaga diri dengan baik selama Seng pergi. Guibo tampak berubah menjadi murung. Ia melakukan aktivitasnya di rumah seorang diri. Ia berusaha mengirimkan kata-kata penyemangat untuk Seng melalui chat. Hingga pada suatu malam ia terjatuh di rumah. Tampak kesakitan dan memanggil-manggil nama Seng. Ia sadar bahwa dirinya hanya seorang diri di rumah. Kemudian ia mengetok langit-langit ruangnya untuk mendapatkan pertolongan. Ayah Soyung mendengar mesin penghisap debu milik Guibo dan marah-marah karena sudah malam. Soyung menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Ia mendapati Guibo jatuh tergeletak. Ia pun berteriak memanggil pertolongan. Guibo dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Ia berpesan agar keluarga Soyung jangan memberitahu keadaannya kepada Seng. Saat di rumah sakit, Guibo bermimpi bertemu dengan istrinya yang telah meninggal. Istrinya berkata kepadanya bahwa Seng sudah tumbuh dengan baik. Istrinya berpesan bahwa kini saatnya Guibo untuk menemukan hidupnya yang sekarang. Guibo tampak terharu dan menangis. Saat terbangun dari tidurnya, Guibo kaget melihat tangannya dipegang oleh Soyung. Lalu ia menarik tangannya. Pasien lain mengira bahwa Soyung adalah istri mudanya. Saat Soyung keluar ruangan, tiba-tiba datanglah Donna, teman kencan Guibo. Soyung yang melihatnya tampak cemburu. Donna mengaku telah mengisi ruang kosong di hati Guibo. Mereka pun bertengkar. Guibo berusaha untuk menenangkan keduanya. Ia menerima telepon dari Donna bahwa ayahnya sudah dijaga oleh Soyung. Donna berpesan agar Seng tidak perlu khawatir. Di rumah, Guibo dikunjungi oleh ibunya. Ibunya menasihatinya agar jangan terlalu mengatur Seng. Guibo yang kesakitan tidak mau mendengarkan ibunya dan meminta ibunya agar segera pulang karena cuaca akan segera hujan. Ibunya memarahinya dan berkata bahwa ia harus berhenti hanya menjaga anaknya. Namun ia harus juga menjaga dirinya sendiri. Ibunya pun pulang meninggalkannya. Lalu Guibo menyaksikan video pertandingan gulatnya di masa lalu. Ia tampak senang mengingat kenangannya. Keesokan harinya, ia berlatih lagi di tempat gamenya dengan semangat. Saat di game, ia ditemani oleh Seng Yuk. Seng Yuk menanyakan kapan Seng akan kembali. Guibo mengatakan Seng akan pulang besok. Dalam obrolan, Seng Yuk menasihati agar Guibo berhenti mendedikasikan hidup untuk anaknya. Seng Yuk kasihan kepada Seng yang bergulat karena keinginan ayahnya. Guibo masih mengira bahwa Seng bergulat karena Seng memang menyukainya. Saat pertandingan, Seng disaksikan oleh ayahnya dan kalah.
Kemudian Guibo dan pelatih menemuinya di ruang ganti. Awalnya Guibo memuji Seng, tetapi tiba-tiba saja ia melihat medali perak milik Seng. Guibo pun memarahinya. Seng membanting barang ke lemari dan meninggalkan ruangan itu. Malamnya Guibo curhat sambil menangis kepada Seng Yuk bahwa dia tidak tahu caranya hidup. Begitupun dengan anaknya, Guibo tidak tahu harus bagaimana lagi. Seng Yuk berusaha menenangkannya dan memuji bahwa Guibo sudah melakukan dengan baik. Kemudian datanglah ayah Soyung yang mabuk. Ayah Soyung meminta Guibo pulang bersama Soyung. Saat perjalanan pulang, baju Soyung basah sehingga Guibo memakaikan jaketnya ke Soyung. Tak disangka, Seng melihat kejadian itu. Sejak itu, Seng penuh dengan kemarahan. Ia melampiaskan kemarahannya dalam pertandingan gulat. Ia mampu mengalahkan lawan-lawannya saat bertanding. Ia pun lolos hingga menuju babak final. Guibo dan keluarga Soyung makan bersama. Tiba-tiba saja Seng datang dalam keadaan setengah mabuk. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba Seng meluapkan emosinya. Ia membeberkan tentang Soyung yang menyukai ayahnya. Sontak keluarga Soyung terkejut. Terjadi pertengkaran dalam keluarga itu. 가영이가 우리 아빠랑 결혼한대요. Ayah Soyung marah terhadap Guibo. Keesokan harinya merupakan pertandingan final yang sangat penting. Guibo hadir di sana untuk mendukung dan memberi arahan kepada Seng. Seng akhirnya muncul saat waktu tersisa 10 detik. Pertandingan pun dimulai. Seng berhasil mendapatkan poin, namun lawannya juga sempat menyusul poinnya. Seng tampak kesulitan, tidak seperti pertandingan yang sebelumnya. Saat jeda pertandingan, Guibo memberi masukan kepada Seng untuk fokus. Ia menyinggung tentang kejadian semalam dan berjanji akan menjelaskannya setelah pertandingan usai. Seng mengelak dugaan ayahnya tentang apa yang dipikirkannya. Seng tidak suka diperintah oleh ayahnya. Selain itu, Seng mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak menyukai gulat. Seng banyak melakukan hal bukan untuk dirinya, tetapi untuk ayahnya. Guibo membentak Seng dan berkata bahwa semua yang telah dilakukannya adalah untuk Seng. Seng dengan penuh kemarahan berbalik dan bergulat dengan ayahnya. Ia berteriak bahwa semua adalah kesalahan ayahnya. Guibo berkaca-kaca sambil berusaha menahan Seng yang akan menyakitinya. Tiba-tiba Guibo teringat tentang masa kecil Seng. Ternyata Guibo pernah bertanya kepada Seng kecil. 레슬링 안 하고 좋아? Seng kecil berkata bahwa ia tidak menyukai gulat dan lebih menyukai ayahnya. 아니, 아빠가 더 좋은데. Seng yang awalnya marah dengan ayahnya menangis dan memeluk ayahnya. Ayahnya tersentuh dan meminta maaf kepada Seng. Di hari yang lain, Seng pergi ke pemakaman ibunya. Di sana ia bertemu Soyung yang telah menunggunya. Soyung bercerita bahwa dia akan melanjutkan studi ke luar negeri. Soyung juga berpesan kepada Seng agar Seng dan ayahnya harus berhenti saling mengkhawatirkan dan menjalani hidup masing-masing. Seng melihat sepatu ayahnya kurang bagus, lalu ia memberikan sepatunya. Awalnya ayahnya menolak, tetapi akhirnya menerima dan meminta diberi topi milik Seng. Seng berterima kasih kepada ayahnya. Ayahnya pun berterima kasih kembali. Seng bertanya mengapa ayahnya berterima kasih padanya. Ayahnya akan bersyukur jika Seng juga bersyukur. Mereka pun bercanda dan tertawa bersama. Beberapa bulan kemudian, Guibo, ibunya, dan Seng berkunjung ke rumah keluarga Soyung untuk makan bersama di malam Natal. Mereka memperbaiki hubungan atas insiden pertengkaran yang pernah terjadi. Setelah semua yang telah terjadi, Guibo menjalani kehidupannya sesuai apa yang diinginkannya. Ia menikmati pergi liburan sendirian. Sementara itu, Seng melanjutkan kehidupan sebagai atlet gulat tanpa perlu ditemani oleh ayahnya. Pada akhir cerita, Guibo bertemu dengan Dona, teman kencannya yang dulu. Kini Dona yang meminta bantuan Guibo untuk menjauhkannya dari pria yang membututinya. Dona berusaha untuk dekat dengan Guibo. Karena canggung, Guibo kembali berpura-pura menerima telepon dan bergegas pergi. Namun Dona terus mengikutinya. Ada cewek tanya alamat dan film pun tamat.